Saat kita menjalani kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang mengguncang. Salah satunya adalah ketika kita merasa posisi atau peran kita yang telah kita bangun dengan keringat dan dedikasi, digantikan oleh orang baru. Perasaan ini bisa sangat menyakitkan. Ada rasa kecewa yang mendalam, ada amarah yang membara, dan ada ketidakpastian tentang masa depan. Mungkin Anda merasa tidak dihargai, seolah-olah semua kerja keras Anda selama ini tidak berarti. Mungkin Anda merasa dikhianati, baik oleh atasan, rekan kerja, maupun sistem itu sendiri. Materi ini hadir bukan untuk memberikan solusi instan yang bisa mengubah kenyataan. Materi ini hadir sebagai teman, sebagai petunjuk jalan, yang akan membantu Anda menavigasi badai emosi ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Kita akan menjelajahi bagaimana filsafat Stoa, sebuah ajaran kuno yang telah teruji oleh waktu, dapat menjadi kompas andal Anda. Filosofi ini mengajarkan kita untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ia juga mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai kesempatan, bukan sebagai penghalang. Mari kita mulai dengan sebuah perenungan yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Anda. Perasaan-perasaan yang muncul itu kecewa, marah, sedih adalah respons alami dari batin. Mengakui dan menerima perasaan-perasaan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Jangan biarkan perasaan ini menguasai Anda. Sebaliknya, biarkan mereka hadir, amati mereka, dan pahami bahwa mereka hanyalah bagian dari pengalaman manusia. Langkah pertama, memahami dualisme kontrol. Filsafat Stoa memiliki satu konsep mendasar yang sangat relevan dengan situasi ini, yaitu dualisme kontrol. Konsep ini mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Sederhananya, ada dua kategori besar dalam kehidupan kita, hal-hal yang dapat kita kendalikan sepenuhnya dan hal-hal yang tidak. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Kita memiliki kuasa penuh untuk memilih bagaimana kita merespons suatu peristiwa. Kita bisa memilih untuk marah, atau kita bisa memilih untuk tenang. Kita bisa memilih untuk merasa korban, atau kita bisa memilih untuk melihat ini sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pilihan ada di tangan kita. Di sisi lain ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tindakan orang lain, keputusan atasan, kondisi ekonomi, dan tentu saja fakta bahwa posisi Anda digantikan. Berusaha mengendalikan hal-hal ini sama saja dengan mencoba menggenggam air. Semakin keras Anda mencoba, semakin banyak yang terbuang sia-sia. Perjuangan untuk mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan hanyalah akan membawa Anda pada frustrasi, kepahitan, dan penderitaan yang tak berujung. Jadi langkah pertama yang krusial adalah menerima fakta bahwa keputusan untuk menggantikan Anda adalah di luar kendali Anda. Ini adalah kenyataan. Dengan menerima hal ini, Anda melepaskan beban yang tidak seharusnya Anda pikul. Anda tidak perlu lagi menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Anda hanya perlu mengakui apa adanya dan fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Bagaimana Anda akan bereaksi terhadap kenyataan ini? Langkah kedua, menghadapi emosi dengan nalar. Setelah Anda menerima fakta, gelombang emosi mungkin masih terasa kuat. Adalah wajar jika Anda merasa marah, sedih, atau kecewa. Filsafat Stoa tidak meminta kita untuk menekan atau mengabaikan emosi. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menghadapi emosi dengan nalar. Saat Anda merasa marah, coba tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya marah? Seringkali kemarahan tidak muncul dari fakta itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap fakta. Kita marah karena kita menilai bahwa pergantian ini tidak adil, atau karena kita merasa diri kita tidak dihargai. Penilaian inilah yang memicu emosi, bukan peristiwa itu sendiri. Seorang filsuf Stoa, Epictetus, pernah mengatakan, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal tersebut. Jadi alih-alih berfokus pada apa yang terjadi, cobalah berfokus pada mengapa Anda merasa terganggu. Mungkin ada keyakinan yang salah, bahwa harga diri Anda terikat pada jabatan tersebut. Mungkin Anda merasa bahwa posisi tersebut adalah satu-satunya sumber validasi. Mulailah untuk menantang penilaian-penilaian ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah penilaian ini benar-benar valid? Apakah harga diri saya benar-benar ditentukan oleh jabatan? Apakah saya masih berharga meskipun posisi saya telah digantikan? Dengan menantang penilaian ini, Anda secara bertahap melemahkan kekuatan emosi yang mengendalikan Anda. Anda mulai melihat situasi dengan perspektif
yang lebih objektif dan rasional. Langkah ketiga, mengubah perspektif melihat peluang di balik kerugian. Ini adalah salah satu langkah yang paling sulit, namun paling transformatif. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Alih-alih melihat situasi ini sebagai akhir dari segalanya, cobalah melihatnya sebagai awal yang baru. Perubahan ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan pribadi dan profesional yang luar biasa. Mungkin selama ini Anda terlalu nyaman di posisi lama, sehingga Anda tidak pernah benar-benar mengeksplorasi potensi lain dalam diri Anda. Mungkin Anda terperangkap dalam rutinitas dan tidak pernah memiliki waktu untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengejar minat yang lain. Gunakan momen ini untuk merefleksikan kembali. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apakah itu jabatan? Atau apakah itu kemampuan pengetahuan dan kontribusi yang bisa Anda berikan? Seringkali, kita terlalu terpaku pada label dan posisi, sehingga kita lupa bahwa nilai sejati kita terletak pada diri kita sendiri, pada karakter dan kompetensi kita. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Keterampilan apa yang bisa saya kembangkan sekarang, yang mungkin tidak sempat saya lakukan sebelumnya? Apakah ada bidang lain yang selalu ingin saya jelajahi? Bagaimana saya bisa menggunakan momentum ini untuk membangun fondasi yang lebih kuat di masa depan? Dengan mengubah perspektif, Anda tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Anda menjadi arsitek masa depan Anda sendiri. Anda mengambil kembali kendali atas narasi hidup Anda. Langkah keempat, menjaga ketenangan dan martabat. Di tengah badai emosi dan ketidakpastian, sangat penting untuk menjaga ketenangan dan martabat Anda. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan mendorong Anda untuk bertindak tidak rasional, seperti menyebarkan gosip, menyalahkan orang baru, atau berbicara buruk tentang perusahaan. Tindakan-tindakan ini tidak akan mengubah keadaan, justru akan merusak reputasi Anda dan menghambat peluang di masa depan. Seorang Stoa yang bijaksana tahu bahwa martabat adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki seseorang. Martabat tidak datang dari jabatan atau pengakuan orang lain, tetapi dari karakter dan integritas diri. Jagalah martabat Anda dengan tetap profesional, bersikap sopan kepada semua orang, dan melakukan yang terbaik dari apa yang bisa Anda kendalikan. Jika Anda masih memiliki tugas, selesaikanlah dengan profesionalitas yang tinggi. Jika Anda harus berbicara dengan atasan, lakukanlah dengan tenang dan jelas tanpa emosi. Sikap tenang dan profesional ini tidak hanya akan membantu Anda melalui masa transisi dengan baik, tetapi juga akan mengirimkan pesan kuat kepada diri sendiri dan orang lain bahwa nilai Anda tidak tergantung pada posisi Anda. Ini menunjukkan kekuatan karakter, ketangguhan mental, dan kebijaksanaan yang akan menjadi daya tarik bagi peluang-peluang baru. Langkah kelima, aksi yang rasional dan penuh perencanaan. Setelah Anda berhasil mengelola emosi dan mengubah perspektif, saatnya untuk bertindak. Tindakan yang rasional, bukan tindakan yang didorong oleh emosi. Buatlah rencana yang matang untuk masa depan Anda. Rencana ini harus berfokus pada apa yang berada di bawah kendali Anda. Refleksikan dan evaluasi. Luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang Anda lakukan di posisi sebelumnya, apa yang berhasil, apa yang bisa ditingkatkan. Identifikasi keterampilan dan kekuatan Anda yang unik. Kembangkan diri. Gunakan waktu ini untuk belajar hal baru. Ikutlah kursus online, baca buku, atau ikuti loka karya yang relevan dengan bidang Anda atau bidang yang ingin Anda jelajahi. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Perluas jaringan. Hubungi mantan rekan kerja, mentor, atau kenalan di industri Anda. Sampaikan bahwa Anda sedang mencari peluang baru. Jaringan adalah salah satu aset terpenting dalam karier. Tulis ulang narasi Anda. Siapkan resume dan portofolio yang kuat. Tuliskan narasi yang positif tentang transisi ini. Jangan pernah merasa malu atau terbebani. Justru, Anda bisa menceritakan bagaimana pengalaman ini telah membuat Anda lebih tangguh, lebih bijaksana, dan siap untuk tantangan berikutnya. Ingat, tindakan Anda sekarang akan menentukan masa depan Anda. Jangan biarkan rasa sakit masa lalu menghambat langkah-langkah positif yang bisa Anda ambil hari ini. Langkah keenam, membangun ketahanan mental. Salah satu tujuan utama filsafat Stoa adalah membangun ketahanan mental atau yang disebut fortitudo. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat dan stabil di tengah kesulitan. Ini bukan berarti Anda tidak akan pernah merasa sakit atau sedih, melainkan Anda memiliki alat dan kebijaksanaan
untuk pulih dengan cepat dan melanjutkan perjalanan. Untuk membangun ketahanan mental, praktikkan beberapa hal berikut. Praktik refleksi harian. Setiap malam, luangkan beberapa menit untuk merenungkan hari yang telah Anda jalani. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda merespons? Apakah Anda bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda? Refleksi ini membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan tindakan Anda. Latihan kesadaran mindfulness. Latihan ini membantu Anda tetap berada di saat ini. Ketika Anda merasa pikiran Anda mulai berputar-putar dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, kembalilah ke momen ini. Fokus pada napas Anda, pada sensasi fisik Anda, pada apa yang ada di hadapan Anda. Visualisasi negatif. Ini adalah praktik stoa yang sangat kuat. Bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan baru, atau skenario lain yang Anda takuti. Dengan membayangkan hal ini, Anda mempersiapkan diri secara mental. Anda akan menyadari bahwa meskipun skenario itu terjadi, itu bukan akhir dari dunia. Anda akan menemukan bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ketahanan mental adalah seperti otot. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia akan tumbuh. Pengalaman ini, meskipun sulit, adalah kesempatan terbaik untuk melatih otot ketahanan mental Anda. Langkah ketujuh, mengingat kembali nilai sejati Anda. Pada akhirnya, mari kita kembali ke inti dari diri kita. Siapa Anda? Terlepas dari jabatan, gelar, atau peran Anda di pekerjaan. Nilai sejati Anda tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Nilai itu terletak pada integritas, kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan yang Anda miliki. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati, atau eudaimonia, tidak berasal dari pencapaian eksternal, melainkan dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai moral. Saat Anda menjalankan hidup dengan integritas, Anda tidak akan pernah kehilangan harga diri Anda. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Gunakan momen ini untuk mendefinisikan ulang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apakah Anda seorang individu yang berintegritas, seorang yang berani, seorang yang bijaksana? Jika Anda bisa menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang paling penting. Posisi, jabatan, dan pengakuan adalah hal-hal yang fana. Karakter Anda, bagaimanapun, adalah abadi. Jadi, ketika Anda melihat ke cermin, jangan lihat seorang yang telah kehilangan jabatannya. Lihatlah seorang yang telah diuji oleh kehidupan dan keluar sebagai pemenang. Lihatlah seorang yang bijaksana, yang tenang, dan yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Penutup, merangkul perjalanan, bukan hanya tujuan. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan hanya serangkaian tujuan yang harus dicapai. Ada tikungan, ada tanjakan, dan kadang ada jalan buntu. Peristiwa digantikannya posisi Anda oleh orang baru adalah salah satu tikungan tajam yang mungkin terasa sulit. Namun, dengan kebijaksanaan Stoa, Anda memiliki peta untuk menavigasi jalan ini. Jangan biarkan peristiwa ini mendefinisikan siapa Anda. Jadikan ini sebagai cerita tentang bagaimana Anda menghadapi kesulitan dengan anggun dan kekuatan. Jadikan ini sebagai bukti bahwa Anda lebih besar daripada peran yang Anda mainkan di tempat kerja. Hidup akan terus memberikan tantangan, dan setiap kali ia melakukannya, itu adalah undangan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Terima undangan itu. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih baik dari hari ke hari. Karena pada akhirnya, Anda tidak kehilangan apapun. Anda hanya mendapatkan kesempatan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya.